Nah, jadi di sini ada pengembangan usaha. Pengembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada suatu titik atau puncak menuju kesuksesan. Di sini ada unsur dalam pengembangan usaha. Unsur dalam pengembangan usaha itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada internal, yang kedua itu ada eksternal. Yang pertama yaitu adanya niat dari usahawan untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Yang kedua yaitu mengetahui teknik memproduksi barang seperti banyak barang yang harus diproduksi, cara yang digunakan untuk mengembangkan barang atau produksi, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu membuat anggaran yang bertujuan mengetahui seberapa besar pemasukan dan pengeluaran produksi. Nah, selanjutnya yang eksternal itu yang pertama adalah mengetahui perkembangan informasi dari luar usaha. Yang kedua, mendapatkan dana yang tidak hanya mengandalkan dari dalam, seperti meminjam dari luar. Yang ketiga, mengetahui kondisi lingkungan sekitar yang baik dan kondusif untuk usaha. Berikut tahapan dalam pengembangan usaha. Yang pertama itu ada tingkat produk. Tingkat produk ini kita harus mengikuti perkembangan produk dan teknologi baru. Yang kedua itu ada tingkat komersial. Di tingkat komersial ini kita harus giat mencari pelanggan baru di segmen pasar yang baru. Nah, ini ada tingkat korporasi yang di sini kita harus memiliki rencana strategis dari manajemen puncak suatu perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi mengembangkan usaha dari sisi produk. Itu nomor satu itu memperbesar variasi produk. Yang kedua itu membedakan kategori produk. Yang ketiga, mengkategorikan lini produk. Yang keempat, membedakan fungsi produk. Yang kelima yaitu menentukan produk baru dengan pasar yang baru. Ciri-ciri perusahaan berkembang. Yang pertama, kinerja keuangan, yaitu laporan keuangan suatu perusahaan. Yang kedua, perluasan pasar, yaitu memperluas area pemasaran. Yang ketiga, pengembangan pasar, yaitu proses persiapan analisis peluang pertumbuhan. Langkah-langkah pengembangan usaha. Yang pertama, meningkatkan pemasaran dan memperluas jaringan. Yang kedua, jaringan klien yang sudah ada dan vendor. Yang ketiga, fokus pada feedback dan pelanggan. Yang keempat, diversifikasi. Yang kelima, memberikan insentif tambahan kepada karyawan. Yang keenam, perencanaan sebuah strategi. Yang ketujuh, penghematan biaya operasional setiap hari. Yang kedelapan, mengenali para pesaing. Yang kesembilan, survei harga pasar. Kendala yang muncul dalam mengembangkan usaha. Dana atau modal usaha. 2. Pemasaran produk. 3. Persaingan. 4. Bahan baku. 5. Keahlian teknis dan tenaga ahli. 6. Teknologi. 7. Manajemen. 8. Birokrasi. 9. Infrastruktur. 10. Kemitraan.
Perkembangan Alibaba. Yang pertama, sejarah Alibaba. Sejarah Alibaba. Alibaba Group adalah perusahaan teknologi terbesar di dunia yang berbasis di Cina. Didirikan pada tahun 1999 oleh Jack Ma. Perusahaan ini awalnya berfokus pada perdagangan B2B atau business to business, dan kemudian berkembang menjadi salah satu platform e-commerce terbesar di dunia. Yang kedua, perkembangan Alibaba. Pada tahun 2003, Alibaba Group meluncurkan platform perdagangan internasionalnya, Alibaba.com, yang memungkinkan produsen dan eksportir Cina untuk menjual produk mereka ke konsumen di seluruh dunia. Pada tahun 2005, Alibaba Group meluncurkan platform e-commerce domestiknya, Taobao, yang menawarkan berbagai produk kepada konsumen di Cina. Pada tahun 2012, Alibaba Group meluncurkan Tmall, platform e-commerce yang menyediakan produk dari merek-merek terkenal untuk konsumen di Cina. Pada tahun 2014, Alibaba Group melakukan penawaran umum pada IPO di New York Stock Exchange dan berhasil mengumpulkan dana sebesar 2,5 miliar dolar, menjadikan IPO terbesar dalam sejarah. Pada tahun 2015, Alibaba Group meluncurkan Ant Financial, perusahaan fintech yang menyediakan layanan pembayaran digital, pinjaman, dan asuransi. Pada tahun 2018, Alibaba Group mencatat pendapatan sebesar 3,9. Pada tahun 2018, Alibaba Group mencatat pendapatan sebesar 39,9 miliar dolar dan memiliki lebih dari 100.000 karyawan di seluruh dunia. Dan yang ketiga, pencapaian. Yang ketiga yaitu pencapaian Alibaba. Berawal dari berdirinya Alibaba Group, Jack pun sukses menjadi miliarder pertama di Cina. Bahkan pada Juni 2020, kekayaan Jack pun mencapai 52 miliar US dollar atau setara dengan 7,600 miliar. Tak hanya itu, Jack pun menjadi pimpinan eksekutif Alibaba Group dengan 9 anak perusahaan utama yaitu Alibaba.com, Tmall, Etao, Taobaba Marketplace, Juhua Suan, Alibaba Cloud Computing, 1688.com, Alipay, AliExpress.com. Setelah sukses sebagai pengusaha, Jack pun memutuskan untuk mundur dari jabatan di Alibaba Group pada Oktober 2020. Ia mengaku ingin fokus menekuni dunia filantropi melalui yayasan. Sebagai pengusaha, Jack menjadi salah satu sosok inspirasi yang bisa memotivasi juragan untuk terus maju dan berkembang dalam menjalankan bisnis. Dari kisah hidup Jack, juragan pun dapat belajar bahwa sukses bukan suatu yang hanya bisa diraih oleh orang kaya, karena Jack telah membuktikan hal ini lewat kesuksesan bisnisnya.